Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nikesha Mahiakila. Saya Waruna Farida. Di sini kita akan mempresentasikan makalah tentang keuntungan dan kerugian masuknya vendor telekomunikasi internet di Indonesia. Yang pertama, pengertian telekomunikasi internet. Telekomunikasi internet adalah konvergensi antara teknologi telekomunikasi tradisional dengan jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi data digital melintasi jaringan global yang dikenal sebagai internet. Intinya, ini adalah sistem di mana informasi dalam bentuk digital, teks, suara, video, gambar dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain di seluruh dunia. Proses ini didasari oleh seperangkat aturan atau protokol, transmission control protocol atau internet protocol, yang menjadi tulang punggung bagaimana data diformat dan dikirimkan secara efisien. Contoh paling nyata dari telekomunikasi internet yang kita gunakan sehari-hari adalah browse web, mengirim email, melakukan panggilan video, atau streaming konten. Yang kedua, ada peran vendor telekomunikasi internet. Vendor telekomunikasi internet memainkan peran sentral dalam memungkinkan kita semua terhubung. Mereka adalah perusahaan yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara jaringan yang menjadi fondasi internet. Peran utama mereka meliputi penyediaan infrastruktur jaringan. Mereka bertanggung jawab membangun jalan fisik internet, seperti jaringan serat optik, menara seluler, atau base transceiver station untuk konektivitas nirkabel dan bahkan satelit untuk area terkecil. Penyedia layanan internet atau ISP, vendor ini menawarkan akses internet kepada pengguna akhir, baik itu individu, rumah tangga, maupun bisnis, dengan berbagai pilihan kecepatan dan teknologi, misalnya fiber to the home, 4G, atau 5G. Pengembangan teknologi, mereka berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi yang lebih cepat dan efisien, seperti pengembangan jaringan 5G atau inovasi dalam data center, manajemen dan pemeliharaan jaringan. Vendor memastikan jaringan beroperasi 24/7, melakukan pemeliharaan rutin, memonitor kinerja, dan mengatasi gangguan teknis agar konektivitas tetap lancar. Yang ketiga, ada regulasi telekomunikasi internet Indonesia. Regulasi telekomunikasi internet Indonesia diatur secara ketat oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Regulasi ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mendorong persaingan sehat, memastikan tidak ada monopoli, dan memberikan pilihan layanan yang beragam bagi konsumen. Melindungi konsumen, menetapkan standar layanan, menjaga privasi data, dan memastikan tarif yang adil. Menjamin kualitas layanan, menetapkan standar quality of service agar penyedia layanan memenuhi ekspektasi kecepatan dan keandalan. Mengamankan ruang siber, mengatur penanganan konten ilegal, keamanan data, dan perlindungan dari serangan cyber. Mengembangkan ekosistem digital, mendorong inovasi dan pertumbuhan industri terkait internet. Landasan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah beberapa kali diubah. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta berbagai peraturan Menteri Kominfo. Yang keempat, ada penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan telekomunikasi internet di Indonesia sangat beragam. Cakup, pertama, studi adopsi dan penetrasi internet. Mengkaji bagaimana masyarakat Indonesia mengadopsi internet, faktor pendorongnya, dan tantangan kesenjangan digital. Yang kedua, ada analisis kebijakan dan regulasi. Evaluasi dan regulasi militer terhadap industri telekomunikasi, misalnya efektivitas ITE dalam mengatur konten digital atau peran UPDV dalam perlindungan data. Yang ketiga ada penilaian kualitas layanan. Menilai performa jaringan internet yang disediakan oleh berbagai ISP di Indonesia, termasuk kecepatan, latensi, dan keandalan koneksi. Yang keempat, dampak ekonomi dan sosial. Menganalisis kontribusi internet terhadap pembangunan ekonomi kita. Muncul startup serta pengaruhnya pada perilaku sosial dan budaya masyarakat. Yang terakhir, pada aspek keamanan cyber. Mengidentifikasi ancaman cyber yang berkembang dan efektivitas langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan. Kesimpulan, telekomunikasi internet adalah fondasi utama bagi masyarakat digital modern, memungkinkan aliran informasi global melalui IPv atau IP. Peran vendor telekomunikasi sangat esensial dalam dan menyediakan infrastruktur serta layanan internet. Di Indonesia, serta ini diatur ketat oleh Kominfo dengan serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat.
melindungi pengguna, dan mendorong inovasi. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek penting seperti adopsi, regulasi, kualitas layanan, dan dampaknya yang luas. Perlu terus meninjau dan menyesuaikan regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang pesat, mendukung inovasi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan lingkungan. Efektivitas implementasi UU VTP. Setelah disahkannya UU VTP, prioritas harus diberikan pada implementasi dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak privasi data masyarakat benar-benar sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.